Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Yang Dipertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim kedua adalah Sultan ke-12 dan juga merupakan Sultan terakhir Kesultanan Siak. Sultan Syarif Qasim kedua adalah anak dari Sultan Syarif Hasim pertama dan istrinya. Sultan Syarif Hashim pertama adalah Sultan ke-11 Kerajaan Siak. Sultan Syarif Qasim lahir di Siak, Sri Indrapura, Riau pada tanggal 1 Desember tahun 1893. Ayah dari Sultan Syarif Qasim kedua yakni Sultan Asyaidin Hashim pertama Abdul Jalil Saifuddin wafat pada tahun 1908. Setelah ayahnya wafat, Sultan Syarif Qasim kedua dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura, yang pada saat itu beliau baru berusia 16 tahun. Karena beliau belum cukup umur dan tengah menjalani dan menempuh pendidikan di Batavia, maka Sultan Syarif Qasim kedua dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura pada tanggal 13 Maret tahun 1915 dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Qasim Sani Abdul Jalil Saifuddin. Sultan Syarif Qasim kedua merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan beliau menyatakan bahwa Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia dan beliau menyumbangkan sebagian besar harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Indonesia, setara dengan 151 juta gulden atau 69 euro pada tahun 2011. Beliau bersama Sultan Serdang berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak kepada Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Qasim kedua, Kerajaan Siak menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda. Karena secara terang-terangan Sultan Syarif Qasim kedua menunjukkan penentangannya kepada penjajahan. Dengan lantang Sultan Syarif Qasim kedua menolak Sri Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di Kepulauan Nusantara termasuk Siak. Sultan Syarif Qasim kedua amat sadar akan pentingnya pendidikan sebagai tonggak perubahan bagi suatu kaum. Dalam rangka mencerdaskan rakyatnya, Sultan Syarif Qasim kedua mendirikan HIS di samping sekolah-sekolah berbahasa Melayu di Siak. Untuk kebutuhan sarana transportasi siswa, Sultan Syarif Qasim kedua membuat perahu penyeberangan tanpa sewa, dan bagi putra-putri yang cerdas dan berprestasi akan mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan ke Medan dan Batavia. Orang-orang menghormati Sultan Syarif Qasim kedua bukan saja hanya karena kedudukan beliau sebagai raja, tetapi juga karena perkataan dan perbuatan beliau bersifat menyatu. Seperti beliau tidak hanya mendukung NKRI dengan maklumat dan pernyataan politik saja tetapi juga dengan tindakan atau perbuatan nyata dengan menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar kepada negara. Dan juga beliau tidak hanya menyayangi rakyatnya dalam bentuk perkataan tetapi juga dengan perbuatan nyata, yaitu dengan mencerdaskan rakyatnya dengan menyediakan fasilitas sekolah-sekolah. Di bidang agama Sultan Syarif Qasim kedua juga mendirikan sekolah agama khusus untuk laki-laki bernama Taufiqiyah Al-Hashimiyah yang para gurunya didatangkan dari Padang Panjang dan Mesir. Sultan Syarif Qasim kedua sangat menentang dan menolak kebijakan Belanda yang mewajibkan kerja rodi, dan pada pendudukan Jepang di Indonesia Sultan Syarif Qasim kedua juga tetap konsisten dan menolak Romusya, dan beliau wafat pada tanggal 23 April tahun 1968 di Rumbai, Pekanbaru Riau pada usia 74 tahun. Atas jasa dan perjuangannya Sultan Syarif Qasim kedua ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1998 melalui keputusan Presiden nomor 109/TK/1998. Sultan Syarif Qasim kedua juga mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Selain itu, nama beliau juga diabadikan menjadi nama bandara internasional di Pekanbaru dengan nama Sultan Syarif Qasim kedua yang semula bernama Bandar Udara Simpang 3. Bandara ini adalah tempat pertama kali Sultan Syarif Qasim kedua melakukan pendaratan perdana dan meresmikannya pada tahun 1943 bersama dengan Permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel Ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.